Ya, baik sahabat keluarga muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini hiperemesis gravidarum atau mual dan muntah pada ibu hamil. Ya, selain daripada gangguan ginjal dan fungsi hati dan ginjal, ini Mm-mm. komplikasinya lagi ada nggak dok? Ya, jadi tadi Abang sebutkan Hmm. fungsi hati ya. Iya, Jadi dia memang ada ya kaitan mm-mm. dengan komplikasinya itu bisa ke hati. Nah, jadi ya sebenarnya dia kaitannya itu dari segi apa tadi ya? Timbulnya ada bau aseton tadi ya, kaitannya seperti itu. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum ya kan, jadi dia makanan asupannya itu dia berkurang ya. Jadinya Hmm. dia energinya itu dia akan diambil dari lemak biasanya, di pemecahan lemak. Nah, itulah yang nanti akan menjadi keton ya. Jadi dia Hmm. bisa istilahnya susah dimetabolisme oleh hati bahasa kitanya ya. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan hati juga. Nah, Hmm. itu Tapi dia. kalau untuk orang diet biasanya seperti itu dok. Uh, Itu diambil dari lemak seperti itu ketika meninggalkan karbo seperti itu. iya ya. Mm-mm. Sebenarnya itu kalau masih dalam kalau diet berlebihan itu juga Mm-mm. justru memang Oh bisa seperti merusak itu hati ya. dok ya. Memang seperti itu juga ya. Jadi bisa muncul nanti bau seperti aseton tadi Mm-mm. seperti itu. Nah, eh, komplikasi yang lainnya juga Mm-mm. ya dehidrasi tadi ya. Jadi dehidrasi itu memang Oke. dia namanya kekurangan cairan ya. Jadi istilahnya aliran darah ini tidak akan menjadi lancar seperti itu ya Iya kan. ya. Jadinya dia bisa merusak seperti tadi ginjal, kemudian bisa juga ke organ-organ lain seperti itu. Malnutrisi lah bisa Iya, dikatakan seperti dok ya. malnutrisi. Oke. Kalau untuk sampai ke kerongkongan seperti itu ada nggak dok? Sakit seperti itu. Oh iya, nah Mm-mm. itu sebenarnya juga ada ya. Mm-mm. Salah satu penyakit yang namanya kalau dalam bahasa medis itu dia sindroma Mallory-Weiss gitu ya. Mm. Iya, Jadi itu sebenarnya memang kondisi ya, kondisi yang menyebabkan mm-mm. luka pada kerongkongan Iya, atau iya, iya. saluran makanan, bahasa kedokterannya esofagusnya ya. Mm. Jadi dia Iya, iya, iya. ketika muntah-muntah berlebihan ya Mm. kan, jadi dia bisa mengiritasi bagian sel-sel dari si esofagusnya. Bagus. Jadi bisa berdarah ya kan, bisa sampai Mm-mm. muntah darah pasiennya seperti itu. Jadi dia bisa juga dari komplikasi dari hiperemesis gravidarum menyebabkan yang tadi saya bilang ya, sindroma Mallory-Weiss namanya Oke, ya. nah, kemudian biasanya juga dok ya segala penyakit itu kalau memang tidak ditangani, kemudian kita juga tidak menemukan apa obat yang tepat, ini bisa juga membuat kita depresi seperti itu dok ya. Ini bisa Ya, jatuh ke seperti ini nggak dok? nah bisa juga ya. Mm-mm. Jadi memang tubuh kita ini kan dia Mm-mm. selain kesehatan jasmaninya juga harus ada kita imbangi dengan Rohani ya. secara rohaninya ya Mm-mm. kan, Iya. secara spiritualnya. Jadi memang selain kita nanti untuk penanganannya juga ya untuk Mm-mm. hiperemesis gravidarum itu dia selain dengan upaya kita dari luar misalnya Mm-mm. dengan pola makannya, kemudian dengan obat-obatan ya kita harus juga membarengi dengan ibadah seperti itu ya. Juga berzikir, membaca Mm-mm. Al-Quran untuk Oke. kesembuhan juga memang ada manfaatnya ya Iya, seperti itu. jangan sempat jatuh ke stres atau depresi Iya, jangan seperti sampai itu dok sempat ya. Ini untuk akan depresi. memperparah Mm-mm. tentunya kondisi penyakit itu dok ya. Ya, dan memang Mm. salah satu penyebab mual muntahnya juga semakin sering itu adalah karena kita merasa stres seperti itu. Itu salah Stres. satu faktornya ya. Ini biasa dialami Mm-mm. oleh ibu hamil stres seperti itu dok ya. Iya, biasa juga, ya, terutama pada ibu hamil yang masih pertama kali Pertama hamil ya, kali seperti dok itu ya. ya. Oke. Ya, seperti itu. Dia biasanya khawatir akan Hmm. kehamilannya secara berlebihan, sehingga nanti dia bisa Hmm. istilahnya merasa muncul adanya stres seperti itu Iya, ya kan. Jadinya dia ada juga pengaruhnya ke lambung, memang dia ada bertambah banyak iya. muntahnya seperti itu ya. Oke, iya. Heeh. Baik, sahabat kaum muslim ya. Jadi beberapa komplikasi bisa terjadi kalau tidak ditangani dengan baik dari penyakit hiperemesis gravidarum tadi. Di antaranya malnutrisi ini bisa terjadi, kemudian gangguan pada fungsi hati dan ginjal, kemudian bisa juga terjadi sakit di esofagus dan juga bisa mengalami depresi seperti itu. Nah, kemudian nih dok, Mm-mm. dari gejalanya tadi kita sudah tahu bahwasanya mual dan muntah secara berlebihan. Mm-mm. Nah, ini ketika datang ke dokter dengan menyampaikan seperti itu keluhan, apa sudah bisa diputuskan didiagnosis ini terkena hiperemesis gravidarum atau ada tes lain lagi? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk hiperemesis gravidarum sendiri ya, Mm-mm. dia patokan untuk mendiagnosanya itu sebenarnya dari gejala klinis saja sudah cukup ya. Jadi biasanya kalau dari keluhannya dia muntah-muntah terus ya kan dan dia hamil ya kan,
tidak membaik misalnya dengan pola makan yang sudah diatur ya kan, Iya. kemudian dengan menjaga makanannya ya kan, jangan tidak makan makanan yang asam ya Iya. kan, yang istilahnya yang pedas-pedas juga ya kan, karena bisa mengiritasi lambung. Dan dia sudah melakukan itu tapi ternyata masih terus-terus muntahnya ya kan, maka biasanya kita sudah bisa diagnosa dengan hiperemesis gravidarum. Dengan itu tadi juga salah satu pembantunya adalah dari istilahnya pemeriksaan fisik ya. Mulai dari tekanan darahnya, kemudian denyut nadinya, kemudian dilihat juga dari kondisi tubuhnya ya kan, lemas atau bahasa kitanya malaise seperti itu ya. Dan juga seperti tadi ada muncul kayak ada bau aseton tadi. Nah, itu juga sangat mendukung diagnosanya ya. Ketika memeriksa denyut nadi atau debaran jantung itu memperlambat atau gimana mengetahuinya itu, Dok? Ya, biasanya kalau orang yang mengalami hiperemesis gravidarum kan tadi dia dehidrasi ya. Jadi dia biasanya respon tubuh kita ya, dari jantungnya sendiri dia akan berdetak sangat kencang ya kan. Kencang. Ya, dan kemudian nadinya juga otomatis kencang juga ya. Dan ya itu memang proses semacam kompensasi tubuh kita istilahnya ya. Jadi dia karena tadi kekurangan cairan, tubuh kita kan harus menyampaikan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh ya. Jadi dia dengan berkurangnya cairan tadi dia berusaha untuk mempercepat jantungnya supaya sampai seperti itu. Nah, apa tidak perlu melakukan tes urin sampai tes darah misalnya seperti itu? Tidak perlu atau gimana tuh, Dok? Ya, sebenarnya kalau untuk tes darah bisa dianjurkan ya, tapi biasanya kalau dari situ yang kita lihat biasanya sih darah rutinnya ya, dari darah rutinnya. Kemudian kalau dari urin, ya bisa juga kita jumpai ada ketonnya. Nah, itu tadi bisa dijumpai ada keton urea namanya. Nah, bisa juga dijumpai di dalam urin. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk dari segi mendiagnosa, ya kan, ya, dia cukup dari istilahnya gejala klinis dan pemeriksaan fisik pun sudah bisa kita tegakkan. Apalagi dia sudah ada gangguan aktivitas. Nah, itu dia yang menyebabkan kita sudah cepat menduga dia ini adalah mengalami hiperemesis gravidarum ya. Iya, setelah ini diketahui bahwa saya ini ya betul menderita hiperemesis gravidarum ini, apakah bisa disembuhkan atau hanya dikurangi seperti itu sehingga tidak terjadi lebih sangat fatal lagi seperti itu? Ya, jadi kalau untuk penanganan sendiri memang dia bisa sembuh lah ya. Kita bilang penyakit itu kan dia sangat tinggi chance untuk bisa sembuh ya, apalagi kalau misalnya untuk hiperemesis gravidarum sebenarnya beberapa kondisi tertentu bahkan dia tidak membutuhkan obat sebenarnya ya, hanya butuh vitamin seperti itu ya kan. Jadi misalnya pada kondisi hiperemesis gravidarum yang grade 1 tadi yang kita bahas tadi masih di awal tadi, nah dia biasanya kita bantu si pasien itu dia untuk melatih pola makannya salah satunya, itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi dia kalau ibu hamil terutama ya kan, untuk menghindari timbulnya mual muntah yang berlebihan ya seperti itu. Jadi dia kita anjurkan untuk makannya itu, pola makannya itu dia sedikit tapi sering. Seperti itu. Kita biasanya kan kalau makan itu 3 kali sehari ya kan. Langsung porsi banyak nasi seperti itu ya. Jadi kalau ibu hamil anjurannya tidak seperti itu ya. Jadi dia bisa makannya itu sedikit-sedikit. Tapi sering gitu, istilahnya dia nanti bisa 4 kali atau 5 kali gitu kan. Supaya apa? Supaya lambungnya itu dia tidak kosong ya kan. Tidak kosong jadinya mengurangi keluhan mual muntahnya tadi ya kan. Dan juga kalau bisa menghindari makanan-makanan yang asam. Nah, ini justru dihindari ya. Kita memang sering melihat di masyarakat ya, apalagi ibu-ibu muda ya. Iya, hamil ngidam. Hamil ngidam biasanya dia mencari makan makanan yang asam-asam ya, misalnya yang aneh-aneh yang nggak ada di situ, Dok. Iya. Ya misalnya mangga ya kan, atau yang asam-asam pokoknya kayak misalnya nenas gitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak dianjurkan ya. Tapi kenapa ini kita bahas sedikit ya tentang itu ya. Tapi kenapa si ibu hamil itu terutama pada hamil muda ya kan suka makan ya, menginginkan itu ya kan. Nah, jadi sebenarnya pada pembahasan kita di awal kan kita ketahui ya kan, si ibu hamil itu dia merasa tidak enak dalam lambungnya, ada nyeri ulu hati sampai ke tenggorokan, terasa panas ya kan. Jadi dia mencari makanan yang memang memiliki rasa yang kuat gitu. Istilahnya dia bisa mengimbangi rasa
panasnya tadi. Seperti makanan-makanan yang asam. Nah, itu dia bisa istilahnya menutupi rasa ininya ya. Rasa tidak nyaman di tenggorokannya sebenarnya. Tapi kalau di lambung dia justru memperparah seperti itu. Karena kan kita tahu kalau asam itu dia di dalam lambung kita makin asam lagi, makin parah justru gitu ya. Dan juga makanan yang pedas, ya itu juga suka biasanya kan. Nah, jadi itu sebenarnya kurang bagus ya. Jadi dia bisa mengiritasi lambung juga ya. Jadi makin memperparah seperti itu. Nah, jadi makan makanan yang asam, kemudian pedas ini tidak dianjurkan pada ibu hamil gitu, Dok ya. Tidak Ini yang dianjurkan. mengalami hyperemesis gravidarum tadi atau semuanya, Dok? Semuanya. Kalau disarankan memang semuanya ya kan. Karena dengan pola hidup seperti itu ya kan kita juga menghindari yang tadi morning sickness. Ya salah satu kiatnya itu ya. Jadi sebenarnya salah satu kiatnya untuk mengurangi morning sickness juga ya kan. Kan kita tadi puasa ya, selama tidur itu kita nggak makan ya kan. Nah, jadi salah satu kiatnya adalah atau tipsnya ya kan, pada saat kita misalnya terbangun malam hari misalnya untuk sholat tahajud ya kan, atau pada saat waktu subuh ya kan. Nah, dianjurkan untuk ibu hamil itu makan makanan ringan, misalnya seperti kue atau biskuit, tapi jangan pakai nasi juga lah ya. Jadi istilahnya dia jangan yang berat gitu. Jadi dia bisa makan yang sedikit dulu supaya lambungnya terisi gitu, tidak kosong. Jadi pada saat pagi hari diharapkan tidak terlalu kosong sehingga tidak muncul mual muntah yang berlebihan. Oke, baik Dok. Untuk masalah buah-buahan yang asam kemudian makan yang pedas, ini apakah berakibat buruk hanya kepada ibunya saja atau kepada janinnya juga kalau dia terus konsumsi? Ya, jadi sebenarnya ada juga beberapa literatur ya yang menyebutkan memang ada kaitan antara buah-buah tertentu ya, apalagi yang mentah biasanya. Buah-buahan yang mentah itu dia bisa ada pengaruhnya terhadap kontraksi rahim. Ya. Misalnya saja pada buah-buahan kayak seperti pepaya yang mentah atau misalnya pada nenas ya kan, atau mangga itu dia memang sebenarnya ada bahan tertentu yang bisa meningkatkan kontraksilitas daripada atau kekuatan otot rahimnya. Justru dia kayak meningkatkan kekuatan ototnya sehingga berkontraksi. Jadinya salah satu pemicu untuk bisa terjadi kelahiran prematur. Nah, seperti itu. Tapi itu memang tidak langsung terjadi ya kan, dan tidak pada konsumsi yang sedikit ya kan. Mungkin dia bisa terjadi pada ibu-ibu yang misalnya yang mengkonsumsinya itu terlalu berlebihan dalam satu hari, misalnya entah beberapa buah, entah 10 ya kan. Nah, itu dia tidak dianjurkan. Dan tiap hari misalnya. Dan tiap hari misalnya seperti itu. Nah, tentu berarti ada kaitannya, Dok ya, seperti itu. Nah, untuk menghindari itu biasanya apa sih yang dianjurkan, Dok, untuk dimakan? Nah, jadi kalau untuk dimakan sebenarnya kalau untuk ibu hamil ya, buah-buahannya itu kalau bisa yang matang ya kan, dan tidak terlalu asam ya. Kalau misalnya kayak pepaya jangan yang mentah ya kan. Kalau dia yang sudah matang kan dia justru bagus ya. Jadi dia kayak akan mineral-mineral juga dan juga ada gulanya ya kan, sehingga dia juga memberikan nutrisi ya untuk si ibu hamil dan juga janinnya seperti itu. Jadi buah-buahan yang manis seperti itu ini sangat dianjurkan, Dok ya. Dianjurkan ya juga. Nah, kalau makan makanan yang dimasak, Dok, itu ada nggak, Dok, yang selain pedas gitu, misalnya gorengan yang dihindari atau makanan yang dia lain? memang juga ya secara kita juga yang bukan hamil pun sebenarnya seperti itu juga ya. Jadi pola hidupnya hampir sama ya kan. Makan makanan yang terlalu bersantan, yang terlalu berlemak, yang terlalu berminyak, itu kalau bisa dikurangi ya kan. Istilahnya jangan tiap hari juga ya. Karena dia juga bisa mempengaruhi ya kan. Bisa kalau untuk ibu hamil sendiri ya kan, kalau misalnya pada trimester akhir ya kan, justru kalau yang seperti itu dia bisa menyebabkan nanti si ibunya terlalu berat badannya terlalu meningkat secara tajam ya kan. Nah, dan justru bisa juga istilahnya kita bilang ada penyakit namanya kencing manis pada ibu hamil. Ya, itu dia bukan kencing manis seperti orang yang memang DM istilahnya gitu ya, diabetes Ini ya. berbeda seperti Jadi berbeda gitu, dia bisa terjadi dan komplikasinya bisa nanti si bayinya itu karena dia terlalu banyak, si ibunya terlalu banyak mengkonsumsi yang tinggi kalori ya kan. Jadinya si bayinya bisa mengalami yang namanya makrosomia. Makrosomia itu artinya berat badan janin atau berat badan bayi yang berlebih seperti itu, di atas 4.000 gram. Nah, kalau bisa atau mungkin dibilang obesitas seperti nah itu. seperti itu obesitas. Nah, jadi dia nanti bisa
kalau lahir nanti akan bisa menyulitkan gitu ya pada saat proses kelahirannya. Iya, iya, terpaksa sesar jadinya dok. Iya, Ya. salah satunya Mungkin itu salah satunya atau penyebabnya banyak juga ya ibu yang melahirkan harus sesar Harus seperti sesar, itu ya. dok ya. Karena mungkin ya nutrisi anaknya ini terlalu banyak mungkin Terlalu dok. Ya, mungkin. Nah Iya, jadi ya bagi kita yang bagi sahabat Gomsim khususnya ibu-ibu nih yang tidak hamil juga itu harus memang memperhatikan pola makannya terlebih lagi yang sedang hamil dok Iya, ya. Berarti ini lebih ditingkatkan lagi tentunya seperti itu iya, dok ya. tentunya. Oke. Nah, baik dok, kembali lagi ke pengobatan nih dok. Ini butuh berapa lama kira-kira pengobatannya dok dan seperti apa? Ya, sebelum tadi ke situ ya kan. Iya. Ini saya juga ada sedikit anjuran kepada ibu hamil ya Ya, kan silakan untuk dok. untuk misalnya mengurangi mual muntahnya seperti itu ya, apa yang dikonsumsi supaya dia istilahnya mengurangi iya. ya kan. Jadi sebenarnya kita ada sangat dekat bahan-bahan ini di dalam lingkungan kita ya. Misalnya dengan jahe ya kan dan kayu manis ya kan serta madu. Istilahnya kita kalau menghirup aromanya kan dia bisa tenang. mengurangi mual muntah ya kan. Jadi dia misalnya kita campur dengan air panas seperti itu ya. Dia juga bisa sebagai salah satu terapinya gitu ya. Jadi sebagai salah satu penanganan supaya dia tidak mual muntah terus seperti itu ya kan. Mungkin dari sisi herbalnya. Dari dok, sisi ya. herbalnya, Oke, ya nanti kan? kita akan tanyakan dari sisi medisnya apa dok. Kita jeda iya. dulu dahulu. Baik sahabat kaum muslim, sangat menarik sekali perbincangan kita mengenai hiperemedis gravidarum, ya mual dan muntah pada ibu hamil. Jangan kemana-mana, tetap di bincang sehat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.